Purbalingga sedang digemparkan dengan isu pocong. Dari desa hingga kota. Bahkan di beberapa media sosial, portal berita, dari skala nasional sampai skala daerah, sempat menayangkan berita tersebut. Saya yakin kalian pun sudah pernah mendengar berita ini. Bahkan pernah melihat beberapa video yang belum kita ketahui kebenaran tentang penampakan pocong tersebut. Apakah ini memang beneran penampakan pocong? Atau memang settingan? Atau keisengan orang? Atau prank? Atau strategi kriminal? Bahkan bisa jadi ini adalah isu yang dibesar-besarkan oleh media. Sehingga kejadian ini menurut saya ada sebuah kejanggalan. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Kalau kalian penasaran, tetap di sini. Halo, kembali lagi dengan saya, Audio. Terima kasih sudah mampir di video ini. Dan buat kalian yang belum gabung, jangan lupa gabung dengan cara subscribe. Sekarang kita berada di acara sosok. Di acara sosok kita akan membahas tentang sebuah tokoh, baik itu tokoh gaib, real, atau apapun itu tokoh, atau kita bisa sebut dengan sosok. Dan sosok yang akan kita bahas kali ini adalah sosok pocong. Seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, di Purbalingga memang sedang digemparkan dengan fenomena pocong. Kalian pasti pernah melihat di status WhatsApp, di story Instagram, atau bahkan di YouTube juga sudah banyak beredar tentang video-video yang belum diketahui kebenarannya. Apakah itu di Purbalingga atau memang video prank atau video apapun yang berhubungan dengan pocong. Buat kalian yang belum lihat video-video yang saya maksud tadi, seperti ini videonya. Nah, beberapa waktu yang lalu pada saat awal viral kejadian pocong ini, kami pun langsung menelusuri ke narasumber yang ada di tempat-tempat yang disinyalir atau digosipkan tentang isu pocong yang menampakkan dirinya. Tetapi, apa yang kita dapat adalah nihil. Dari semua narasumber yang kita kunjungi, semuanya mengatakan bahwa mereka tidak melihat sama sekali pocong atau tidak bisa membuktikan bahwa itu pocong. Dan ini menurut saya janggal. Jadi, saya bertanya, apakah ini memang beneran ada pocong atau settingan dari warga setempat, atau bahkan prank, strategi kriminal, strategi politik, atau strategi apapun. Nah, kita akan membahas detailnya. Hal ini menurut saya sangat janggal karena keviralan ini tidak dibuktikan dengan fakta yang sangat kuat. Saya pernah membaca suatu artikel tentang pernah terjadi adanya teror pocong pada masa Orde Baru. Apakah itu berhubungan dengan kejadian teror pocong di masa Orde Baru? Kali ini saya tidak akan membahas sendirian. Saya akan membahas dengan rekan saya yang kebetulan sedang melakukan literasi tentang sejarah. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung panggil saja orangnya. Oke, saya sekarang sudah dengan rekan saya dengan... Ya, halo, nama saya Willian. Ya, Mas Willian ini adalah dia sedang melangsungkan studi tentang sejarah dan literasi tentang sejarah ya, Mas? Iya, betul. Jadi hubungannya dengan pembahasan yang akan kita lakukan saat ini adalah, jadi di Purbalingga kan sedang ada fenomena pocong ini, Mas. Iya. Jadi saya pernah kemarin itu saat sedang viral-viralnya ini ada artikel tentang teror pocong ini sebenarnya juga terjadi pada zaman Orde Baru, Mas. Itu sebenarnya gimana, Mas? Apa detailnya? Apakah memang benar itu terjadi di zaman Orde Baru? Oke ya, jadi tentang teror pocong nih, emang sedang hangat banget nih ya diobrolin di status WhatsApp paling banyak juga. Mana-mana juga banyak. Tentang teror pocong saat Orba ya, jadi emang beberapa waktu kemarin saya juga sempat ngobrol dengan mentor saya, sama kayak gini ngobrol tentang pocong. Ngobrolin juga ya? Iya, dari obrolan itu juga beliau mengatakan bahwa teror pocong memang sudah ada sejak zaman Orba dulu. Berarti itu memang bener adanya itu sudah terjadi di zaman Orde Baru Iya. berdasarkan sejarah juga ya? Iya, jadi di zaman Orde Baru memang sudah sangat ramai sekali yang namanya teror pocong ini. Iya. Nah, itu terjadinya gimana sih, Mas? Dari obrolan kita kemarin, mentor saya mengatakan bahwa
teror pocong ini terjadi di zaman Orba dan nggak tahu kenapa juga ya, ini mungkin jadi sebuah kejanggalan. Teror pocong ini tuh setiap kali si pocong ini muncul itu sebelum adanya pemilu. Sebelum adanya pemilu. Iya, sebelum ada pemilu di zaman Orba ya, bukan di sekarang-sekarang gitu. Saya nggak tahu juga. Sudah sejak zaman Orba dulu memang sebelum ada pemilu itu pasti ya sebulan 2 bulan sebelum pemilu itu ada teror pocong. Kok bisa ngepasin kayak gitu ya? Ya, ya nggak tahu juga ya, mungkin karena mungkin setiap partai politik memiliki strategi yang dia lakukan untuk menghadapi pemilu. Strategi mungkin ya mas. Dan kenapa pocong? Kenapa yang dipilih? Itu, kenapa pocong? Nah, kenapa pocong? Berhal kan kita tahu ya ada banyak banget makhluk kan. Jadi di Pulau Jawa khususnya pocong itu salah satu apa ya, setan yang paling menakutkan. Hantu yang paling menakutkan dan benar-benar jadi apa ya, jadi sebuah ketakutan banget di sosok yang paling menakutkan khususnya di masyarakat Jawa jika dibandingkan dengan seperti kuntilanak, genderuwo dan tuyul mungkin itu yang paling nomor satu lah itu pocong. Top itu pocong emang. Ya. Nah, fungsinya pocong itu buat apa, Mas? Nah, jadi kalau kita ngomongin fungsi dari pocong, memang kita harus flashback dulu pada sekitar tahun 1977 itu pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan untuk merampingkan partai politik menjadi 3. Yeah. Dan setelah kebijakan ini keluar, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk adanya pembatasan kegiatan politik, khususnya kampanye. Pembatasan kegiatan politik. Ya, jadi kalau kita runtun seperti itu ya. Nah, di pembatasan kegiatan politik ini itu hanya ada 2 partai yang terkena imbas ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin pocong, kita dari mentor saya kemarin mengatakan bahwa mungkin saja pocong ini digunakan untuk apa ya, seperti menyukseskan kebijakan itu. Menyukseskan kebijakan itu. Gimana caranya itu? Menyukseskan kebijakan adanya pembatasan kegiatan politik. Di sini kita ngomongin kampanye ya, Iya. Jadi kita bisa contohkan gini. Setiap ada teror pocong ini, otomatis banyak warga yang takut kan. Iya. Dan ya mereka pasti akan memilih lebih banyak di rumah lah daripada mereka untuk pergi-pergi kemana, malah dia ketemu pocong kan juga repot juga kan. Nah, kampanye pasti dilakukan di luar rumah. Iya. Ya yang nggak tahu juga, mungkin ada 1-2 yang door to door ya, tapi kan kebanyakan kampanye di luar rumah. Dan saat itu juga kampanye tidak cuma dilakukan pada siang hari, bahkan malam hari, karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa strategi politik harus dilanggengkan, harus dilakukan apapun caranya dan bagaimana caranya, dan partai itu harus menang di pemilu itu. Jadi mereka pun yang pasti akan kampanye pada malam hari pun itu sudah menjadi hal wajar kan. Nah, kembali ke pocong ini digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak keluar rumah. Seperti itu. Jadi ketika anggap aja ini belum ada pocong ya, pasti banyak juga orang-orang yang akan keluar rumah, seperti mungkin nongkrong dan sebagainya. Dan di nongkrong ini ada kemungkinan untuk bisa disusupi, ya kita ngomongin kader lah. Iya. Kader untuk kampanye, serangan fajar dan sebagainya kan, serangan fajar bagi-bagi apa gitu kan, dan nggak tahu juga. Bagi dosa. Ya nggak tahu juga ya. Nah seperti itu. Jadi pocong ini digunakan untuk lebih ke bagaimana cara kader-kader partai politik yang tidak menang saat itu tidak bisa melakukan kampanye ke masyarakat khususnya di pedesaan. Jadi ketika para orang-orang desa saat itu tidak keluar rumah, otomatis mereka juga tidak tahu informasi tentang partai politik peserta pemilu. Informasi ya, kayak membuat QP. Ya, menjadi sebuah pemblokiran informasi menurut saya kan. Kalau dari kayak zaman sekarang. Ya seperti itu, dan itu terjadi beberapa kali
karena memang pemilu saat dari Orba sampai ya berjalan waktu Orba itu memang banyak sekali kan pemilu kan, tidak cuma sekali 2 kali. Oh, jadi teror kayak gini tuh sebenarnya terjadi setiap sebelum pemilu. Setiap sebelum pemilu. Dan itu yang kenapa sampai sekarang ya belum ada orang yang tahu mungkin. Dan nggak cuma sekali itu ya di zaman Orde Baru, tapi tiap akan ada pemilu gitu kan. Setiap akan ada pemilu pasti ada berita. Nggak tahu berita benar bohong ya. Iya. Yang penting yang santer ya ada aja gitu kan, teror gitu. pocong gitu kan. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Kalau memang teror pocong itu ditujukan untuk membatasi aktivitas politik pada waktu Orde Baru itu, Mas, itu berarti semua partai terdampak kan? Harusnya terdampak. Tapi memang pada tahun 1987 pemerintah pusat waktu itu membuat sebuah kebijakan bahwa adanya pembatasan kegiatan politik hanya sampai ke tingkat provinsi saja. Iya, tingkat provinsi. Tapi ini ada satu partai istimewa sekali nih yang istilahnya kebal terhadap kebijakan itu. Yang kebijakan itu istilahnya tidak berlaku untuk satu partai ini. Ya, saya nggak perlu ngomong partai apalah, mungkin Mas Odiu tahu lah. Oh iya. Ya, mungkin lanjut. pasti tahu Iya. lah. Nah, jadi di partai ini itu malah mempunyai sebuah sistem tersendiri untuk dalam arti menghadapi setiap pemilu. Jadi partai ini tuh memiliki semacam kader-kader yang tingkatannya itu sampai ke desa. Jadi mereka mengandalkan beberapa instansi ya, misalnya seperti instansi desa sampai ke PNS dan sampai ABRI pun saat itu juga punya andil dalam kegiatan politik saat itu. Iya. Di tengah adanya teror pocong ini. Seperti itu. Iya, jadi walaupun ada teror pocong di pedesaan, di desa-desa, dua partai politik ini tidak bisa masuk ke desa karena memang untuk mentaati peraturan hanya sampai ke provinsi. Tapi satu partai ini, ya dia kan tadi kan Partai saya katakan kebal dari peraturan itu. Jadi partai itu pun malah sangat leluasa lah, walaupun sedang diteror, setidaknya mereka masih bisa door to door lah, menyusup ke rumah-rumah penduduk desa, jadi ngomongin besok pilih inian sebagainya gitu. Itu yang terjadi saat Orba seperti itu sebenarnya. Oke. Oh seperti itu, Mas. Jadi itu mengerucut ke ya, jadi otomatis setelah adanya teror pocong dan adanya satu partai yang memiliki keistimewaan itu, iya. sampai ke desa itu ya pasti kita ya tahu lah siapa yang menang nanti kan. Iya. Otomatis ya dia yang bisa masuk ke desa dan menyebarkan informasi tentang partainya itu yang menang. Ya tanpa saya ngomong hasil akhir kesimpulan ya Mas Yudi bisa mengambil kesimpulan sendiri lah mengenai kejadian itu gitu. Tapi apakah pemirsa memiliki kesimpulan yang sama? Mari kita bahas di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulannya itu ya Mas, teror pocong itu pernah terjadi di zaman Orde Baru ya. Sekali. Dan itu merupakan strategi politik pada waktu itu. Iya, dan entah kebetulan atau apa di Purbalingga kita kan sedang akan mengadakan kayak pemilu juga kan. Iya. Dan pada saat zaman Orde Baru, teror pocong itu digunakan untuk strategi politik sebelum pemilu, waktunya sebelum pemilu.
Dan sekarang sebelum pemilu apa enggak? Pemilunya lagi kapan itu? Bulan Desember apa ya? bulan Desember ya. Desember. Nah, kalau video ini sekarang dibuat pada bulan teror pocong ini di Mei, antara Mei dan Juni ya. Iya. Ya sebentar lagi mungkin pemilu. Apakah itu ada hubungannya? Atau memang teror pocong itu hanya prank warga setempat, atau hanya hoax, atau memang media yang membesar-besarkan, atau memang strategi kriminal, atau balik lagi ke awal strategi politik, atau yang paling menakutkan, apakah itu merupakan sosok pocong beneran atau pocong asli? Menakutkan guys. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih buat Mas William yang sudah mampir di Jangan Yap, Pati. sama-sama. Informasinya sangat, saya juga baru tahu tentang informasi itu secara detail ya. Jadi dan masih hubungannya masih hangat dengan kejadian yang sekarang itu. Saya anggap sih masih ada hubungannya. Kita nggak tahu. Sekali lagi terima kasih buat Mas William. Ya, sama-sama. Oke, jangan Mas kapok Ryu. main ke channel Nerpati. Siap. Oke. Jangan anggap remeh sebuah kisah misteri, karena itu bisa terjadi di antara kalian. Percaya nggak percaya, Nerpati.